Selamat datang di Jakarta, ibu kota negara Indonesia yang akrab disebut sebagai kota metropolitan, masuk ke dalam daftar kota terbesar di dunia. Dengan total penduduk mencapai 10 juta jiwa menurut data BPS pada tahun 2022. Jakarta sebagai pusat industri dan bisnis Indonesia. Setiap hari dipenuhi dengan aktivitas ekonomi yang tak henti-hentinya. Pertumbuhan ekonomi ini membawa dampak yang buruk bagi lingkungan, terutama dalam bentuk polusi. Fokus video kali ini akan membahas kontribusi volume kendaraan terhadap isu polusi suara di DKI Jakarta. Polusi suara atau noise pollution adalah kebisingan atau paparan suara berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan. Polusi suara merugikan bagi masyarakat, terutama daerah industri dan perkotaan, karena mengancam kesejahteraan serta dampak yang ditimbulkan mengakibatkan masyarakat menanggung harga ekonomi yang tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menegaskan bahwa polusi suara adalah masalah yang tidak bisa lagi diabaikan dan memiliki dampak buruk. Dapat berefek pada kesehatan mental dan fisik manusia. Bahkan, menurut beberapa temuan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kebisingan merupakan penyebab masalah kesehatan lingkungan terbesar kedua setelah dampak polusi udara. Menurut WHO, polusi suara yang disebabkan terutama oleh lalu lintas dapat mencapai 75-80 dB, terutama di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta. Taraf intensitas bunyi yang diukur dalam satuan desibel terbagi menjadi beberapa level seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Intensitas di atas 70 dB beresiko tinggi terhadap kerusakan indera pendengaran. Oleh karena itu, pemerintah telah mengembangkan standar kebisingan ambien untuk menangani masalah polusi suara yang semakin meningkat di berbagai sektor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan batas ambang kebisingan yang diizinkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001, yang mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Aktivitas antropogenik menjadi faktor utama penyebab polusi suara yang meliputi penggunaan kendaraan bermotor, pertunjukan konser musik, dan kegiatan industri. Kebisingan akibat kendaraan bermotor berbanding lurus dengan jumlah dan laju kecepatan kendaraan tersebut. Menurut Hartono pada tahun 2004, pada jarak 30 meter dari jalan raya dengan kepadatan 1000 kendaraan bermotor per mil, pada kecepatan 20 meter per sekon menghasilkan kebisingan sekitar 60 dB. Di tengah upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan transportasi umum, ternyata tidak menurunkan minat beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Ini berarti terjadi peningkatan volume kendaraan dari kepemilikan pribadi dan transportasi umum. Penambahan kendaraan di DKI Jakarta tiap tahunnya hampir menyentuh 1 juta unit. Peningkatan volume kendaraan memperparah kondisi kemacetan di DKI Jakarta, berimplikasi pada peningkatan tingkat kebisingan atau polusi suara terutama di kawasan jalan raya. Tingkat kebisingan di DKI Jakarta terutama yang diakibatkan oleh aktivitas moda transportasi tidak hanya dititik beratkan pada suara mesin saja, tetapi juga bersumber dari klakson, knalpot, dan mekanisme pengereman. Pada umumnya, kendaraan bermotor yang memiliki 2 atau 3 gigi persneling mampu menghasilkan kebisingan sebesar 75 desibel. Selain itu, kurang memadainya jalan di tengah penambahan volume kendaraan dan tingkat kedisiplinan pengemudi dapat menambah tingkat kebisingan yang terjadi. Polusi suara memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Pertama, noise-induced hearing loss atau gangguan pendengaran. Suara yang keras dapat merusak sel dan membran di rumah siput.
Suara pada atau di bawah 70 desibel kecil kemungkinannya menyebabkan gangguan pendengaran bahkan setelah terpapar dalam waktu yang lama. Namun, paparan suara yang lama atau berulang-ulang pada atau di atas 85 desibel dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Polusi suara juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan dalam kasus kebisingan yang ekstrim dan bersifat kontinu, polusi suara dapat memicu gastritis, radang usus besar, gangguan pernapasan, dan bahkan serangan jantung. Di samping masalah kesehatan, polusi suara juga dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Kebisingan dapat menyebabkan serangan stres, kelelahan, depresi, kecemasan, dan histeria pada manusia. Terpapar kebisingan juga dapat mengganggu pola tidur dan mengakibatkan insomnia. Kebisingan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus, yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dari waktu ke waktu. Hal ini juga berdampak buruk pada daya ingat sehingga sulit untuk belajar. Masalah-masalah kesehatan tersebut pada akhirnya menimbulkan beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat sebagai bentuk biaya eksternalitas akibat kebisingan. Masyarakat dapat melakukan upaya mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan kebisingan dengan menggunakan pelindung telinga bagi mereka yang bekerja di sekitar rawan kebisingan seperti pabrik-pabrik, area konser, dan sekitar jalan raya. Perlu adanya kebijakan dan tindakan yang tegas dari pemerintah dalam menekan tingkat polusi suara, pengaturan batas laju kecepatan kendaraan dan kapasitas kendaraan bermotor di suatu ruas jalan raya dapat diterapkan untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Selain itu, perlu adanya tindak tegas bagi pengendara yang tidak disiplin di jalan raya seperti penggunaan knalpot dan klakson dengan suara yang berlebihan. Polusi suara mungkin terdengar jarang dibahas isunya dibandingkan dengan polusi jenis lain. Namun, setelah mengetahui dampak polusi suara terhadap kesejahteraan dan kenyamanan lingkungan, kami peduli. Bagaimana dengan kamu?